bertemu lagi di pelajaran TIK hari ini bersama Ibu Indri. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa sebuah komputer itu memiliki 3 komponen, ya. Ada hardware, software, dan juga brainware. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan kepada kamu tentang hardware dan juga jenis-jenis dan contoh-contohnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang komponen sistem komputer yang kedua, yaitu software. Nah, apa itu software? Apakah kamu sudah pernah mendengarnya? Software komputer merupakan sebuah program yang berisi instruksi dan perintah-perintah yang ditulis dalam bahasa komputer dan bahasa tersebut dimengerti oleh hardware komputer. Nah, jadi fungsi utama dari software komputer adalah sebagai penghubung antara pengguna komputer atau yang kita sebut dengan brainware dan juga hardware komputer. Selain itu, software komputer juga berfungsi sebagai pengendali dari seluruh kegiatan komputer. Software komputer juga berfungsi sebagai pengaturan memori dan penyimpanan di hard disk komputer. Selain itu, software komputer juga berfungsi untuk mengatur proses input dan output data di dalam komputer. Nah, lalu, software komputer juga berfungsi sebagai manajemen file, mengelola file di dalam komputer. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan software komputer ke dalam 2 kelompok, ya. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan jenisnya, kita bisa menemukan software komputer. Yang pertama, sistem operasi atau operating system. Kita juga bisa menyingkat sistem operasi ini sebagai OS. Sistem operasi OS ini berfungsi sebagai penanggung jawab kinerja hardware saat kita menjalankan sebuah aplikasi di dalam komputer. Nah, contoh dari sistem operasi ini adalah Windows, DOS, Unix, Linux, Macintosh atau Mac OS, dan lain-lain. Nah, lalu jenis software komputer yang kedua adalah program aplikasi atau application program. Nah, program aplikasi ini merupakan software yang digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Seperti contohnya, software pengolah kata. Contoh software pengolah kata ada Microsoft Word, Keyword, Notepad, dan lain-lain. Lalu ada juga software pengolah angka. Contohnya Microsoft Excel, Lotus 123, dan lain-lain. Nanti kita akan mempelajarinya. Lalu ada juga software pengolah presentasi seperti Microsoft PowerPoint, Prezi, dan lain-lain. Lalu ada juga software untuk bermain game. Ada juga software aplikasi untuk mendengarkan musik atau menonton video, ya, seperti KMP Player, VLC, Winamp, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga software program aplikasi untuk menjelajah internet, ya, seperti web browser Google Chrome, Mozilla Firefox. Nah, itu adalah contoh-contoh software jenis program aplikasi. Selanjutnya, kita bisa mengelompokkan software berdasarkan distribusinya. Berdasarkan distribusinya, kita bisa mengelompokkan software ke dalam 5 kelompok. Yang pertama ada software jenis freeware. Nah, software jenis freeware ini merupakan software yang dapat kita dapatkan, yang dapat kita peroleh ataupun dapat kita gunakan secara gratis dan pemakaiannya tidak terbatas, ya, artinya tidak ada batasan waktu. Lalu ada jenis software komputer yang kedua, yaitu adware. Nah, adware ini merupakan jenis software yang dapat kita peroleh secara gratis, namun
Sebagai kompensasinya, akan muncul beberapa iklan-iklan di komputer user. Ini software komputer yang ketiga adalah spyware. Nah, software jenis spyware ini sengaja dibuat secara khusus untuk memata-matai seluruh aktivitas pengguna komputer. Nah, terkadang jenis software yang ini banyak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, untuk mengatasinya, kita sebagai pengguna komputer agar tidak terkena spyware ini adalah dengan cara salah satunya kita harus memasang antivirus di dalam komputer kita. Lalu ada software komputer yang keempat adalah open source. Nah, software open source ini merupakan jenis software yang kodenya dapat dibuka dan diubah. Artinya, kita mendapatkan jenis software ini secara gratis, lalu kita bisa mengembangkan model software ini menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu jenis software yang terakhir adalah shareware. Nah, software shareware ini biasanya digunakan orang lain ketika ingin memperkenalkan software. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, namo sang yang di budaya, namo budaya.